Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Anas bin Malik. Jadi anak yang durhaka pada orang tuanya dicepatkan hukumannya di dunia, dan juga nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah. Maka antum perhatikan, tadi sudah saya contohkan, antum bisa perhatikan, ada anak-anak yang masih remaja, masih muda, sudah gila dia. Pada waktu dia masih kecil atau sebelum dia dewasa, itu normal. Tapi karena dia pernah durhaka pada orang tuanya, gila. Diazab di dunia. Belum lagi berbagai macam problem, masalah, dan yang lain yang dialami dalam hidupnya dengan sebab durhaka pada orang tua. Makanya diazab di dunia dan juga diazab di akhirat, anak yang durhaka pada orang tuanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan harus perhatikan juga bahwa keridhaan orang tua kita dahulukan daripada keridhaan istri. Kadang-kadang di antara faktor anak durhaka, ada istrinya. Istri ini justru mencegah si anak berbuat baik. Bahkan kadang-kadang ada orang tua diusir oleh anaknya dengan sebab istrinya. Ini yang seperti ini adalah suami yang celaka dan anak yang celaka karena durhaka pada orang tuanya. Justru dia harus mendahulukan keridhaan orang tua daripada keridhaan istri. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah wa la yanzuru Allah ilaihim yaumal qiyamah. Al-'aq liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayyuth." Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga, kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kemungkaran, zina dan selainnya dalam rumah tangganya. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan Baihaqi. Al-Hakim berkata sahih sanadnya dan disetujui oleh Imam Zahabi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Nabi menyebutkan 3 golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak lihat. Yang pertama, anak yang durhaka. Anak yang durhaka pada orang tua tidak masuk surga dan Allah tidak lihat pada hari kiamat. Yang kedua, perempuan yang menyerupai laki-laki, berpakaian seperti laki-laki. Ini dilarang. Perempuan memakai pakaian laki-laki tidak dibolehkan. Makanya perempuan harus memakai busana muslimah yang sempurna, tutup seluruh tubuhnya. Yang boleh terlihat hanya muka dan kedua tapak tangannya. Tidak boleh memakai pakaian laki-laki seperti celana panjang yang ketat, pakai kaos, tidak dibolehkan. Dia tidak boleh pakai pakaian yang tipis, transparan, tidak boleh. Tidak boleh pakai pakaian yang menyerupai, tadi saya sudah sebutkan, menyerupai laki-laki. Kemudian tidak boleh memakai parfum. Jadi dia memakai pakaian yang longgar, yang tebal dan tidak ketat, tidak tipis, tidak transparan, dan tidak membentuk tubuh. Ini disebutkan tentang syarat-syarat memakai busana muslimah oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Kemudian yang ketiga yang tidak masuk surga yaitu dayyuth. Dayyuth, kepala rumah tangga yang membiarkan kejelekan. Dayyuth ini alladzi yuqirru fi akhlil khubth, yang membiarkan kejelekan, apakah bentuknya zina atau yang lainnya. Maka jalan-jalan menuju kepada perzinahan itu cegah. Seperti anak pacaran, cegah, karena itu akan membawa kepada zina. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina, karena zina perbuatan yang keji dan sejak jalan. Maka larang anak jangan sampai dia pacaran, karena itu akan membawa kepada zina. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, hadis ini sahih, saya sudah sebutkan, dan itu ayatnya terdapat dalam surah Al-Isra. Kemudian harus perhatikan, anak yang durhaka ini dia akan mendapatkan kejelekan. Kalau orang tuanya itu mendoakan kejelekan, akan dapat. Kalau orang tuanya mendoakan kebaikan, akan dapat. Makanya kepada orang tua, ketika si anak ini durhaka, jangan langsung doakan kejelekan. Doakan kebaikan dan mohon kepada Allah agar diperbaiki anak ini. Kadang-kadang orang tua karena sudah tidak sanggup menghadapi anak ini, ya anak ini nakal, bandel, merongrong orang tua, kemudian mencemarkan nama baik orang tua dan seterusnya. Nah, kadang-kadang orang tua nggak sabar didoakan kejelekan. Makbul doanya orang tua itu.
Dikabulkan oleh Allah. Antum lihat hadisnya di halaman 85. Nabi bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Da'watul walid ala waladihi wa da'watul musafir wa da'watul madhlum." Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diragukan tentang doa ini. Doa kedua orang tua terhadap anaknya, doa orang tua anak kepada anaknya. Apakah doa itu untuk kebaikan anak atau untuk kejelekan anak? Itu makbul. Orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, doa orang yang dizolimi. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, ini tentang sebab-sebab anak durhaka. Kita juga sebagai orang tua mesti juga mencari solusi kalau anak ini durhaka. Apa solusinya? Apa sebabnya anak ini durhaka? Atau kalau kita melihat sebagai pamannya atau kita sebagai temannya, ini anak durhaka kenapa? Disebutkan oleh para ulama, yang pertama karena kebodohan, karena jahil, tidak tahu tentang hak orang tua, maka dijelaskan. Bahkan ada orang yang sudah ngaji lama tidak tahu tentang bagaimana berbakti pada orang tua. Maka kebodohan ini penyakit yang membunuh, penyakit yang kronis. Kata Ibnu Qayyim, al-jahlu da'un qatil. Kata Ibnu Qayyim, bodoh itu penyakit yang membunuh, penyakit yang kronis. Bahkan kata Ibnu Qayyim juga bahwa al-jahlu aslu kulli syarrin. Kebodohan itu pokok dari semua kejelekan. Makanya diajarkan. Kadang-kadang banyak pengajian-pengajian nggak pernah diajarkan bagaimana berbakti pada orang tua. Padahal dia sudah tua, tapi nggak pernah berbuat baik pada orang tuanya. Karena dianggap dengan dia mengaji, dia sudah ngasih nafkah sekedar pada orang tuanya, anaknya sudah cukup. Padahal orang tuanya masih membutuhkan lebih dari si anak. Tidak tahu karena kebodohan. Maka harus diberikan penjelasan bahwa kita harus terus berbuat baik pada orang tua, hatta kita sudah punya cucu. Yang kedua, jeleknya pendidikan orang tua dalam mendidik anak. Ini juga pengaruh. Jadi jangan orang tua semuanya anak itu dijadikan sasaran sebagai kesalahan. Kemungkinan anak ini durhaka karena orang tuanya menyekolahkan di sekolah yang nggak benar, atau dibiarkan anak ini bergaul dengan teman-teman yang jelek, nggak pernah ditegur, nggak pernah dilarang. Akhirnya dia durhaka pada orang tuanya. Atau karena yang ketiga, sebab paradoks. Orang tua menyuruh anaknya berbuat baik, tapi orang tua sendiri tidak melakukan perbuatan baik. Sering seperti itu. Orang tuanya selalu menyuruh kebaikan, tapi orang tua tidak melaksanakan. Sehingga si anak timbul kejengkelan, sehingga durhaka. Atau yang keempat, sebab durhaka, bapak dan ibunya pernah durhaka pada orang tuanya sehingga dibalas dengan anaknya. Sampai ada kisah, pernah ada seorang ingin mencari siapa yang paling durhaka. Ini cerita zaman dahulu. Dia cari keliling, dilihat mana orang-orang yang durhaka. Dia pernah temui ada satu orang yang diseret oleh onta, kemudian dipecut dari belakang. Dipecut oleh anaknya. Jadi orang tuanya diseret dengan onta, lehernya diseret oleh onta, dari belakang dipecut. Kemudian ditegur oleh dia. Si orang ini yang ingin tahu di mana orang yang durhaka. Ditegur, kamu nggak boleh berbuat seperti ini. Kata anak ini bapak saya. Apalagi bapak kamu tidak boleh kamu untuk berbuat durhaka. Dosa besar. Dijawab oleh anaknya bahwa bapak saya pernah melakukan bapaknya seperti ini. Dan itu dimasukkan dalam kitab-kitab kisah orang-orang terdahulu. Jadi bapak dan ibunya pernah durhaka pada orang tuanya sehingga dibalas. Ini al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dari amal. Bukan seperti istilah orang hukum karma. Dalam Islam nggak ada istilah hukum karma. Karma nggak punya hukum. Yang punya hukum Allah SWT. Ketika dia berbuat kejelekan, maka akan dibalas dengan kejelekan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan dari kejelekan yang seperti itu juga. Kemudian orang tua tidak membantu anak dalam berbuat kebajikan sehingga membuat anak durhaka. Atau yang keenam, sebabnya anak durhaka, jeleknya perangai istri, jeleknya akhlak istri. Maka diperintahkan untuk mencari istri yang salehah. Kadang-kadang si suami dilarang untuk berbuat baik, justru istri harus menganjurkan. Kemudian bab yang 9,
Berbakti pada orang tua lebih dahulukan daripada ibadah sunnah dan fardu kifayah. Di sini saya bawakan kisahnya Ibnu Juraij. Kisahnya Juraij. Jadi Juraij ini kesimpulannya begini, dia ibadah. Juraij ini seorang ahli ibadah.